Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, NPM 211100080. Kelas J semester 5, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SDMI dengan dosen pengampu Miss Era Oktaviona MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, apa kabar? Berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Salam sehat, ceria, dan semangat. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dengan materi ajar teks eksplanasi. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini agar peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Oke, baiklah anak-anak, video pembelajaran ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi materi bahasa Indonesia kelas 6 sekolah dasar. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Contohnya, teks yang berisi penjelasan mengenai gejala alam seperti pelangi atau gunung meletus. Nah, tujuannya apa teks eksplanasi ini dibuat? Tujuan teks eksplanasi dibuat untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Teks ini disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi ilmiah ini biasanya mengandung fakta-fakta atau data yang jelas dalam menyampaikan informasi. Bagaimana cara menggali informasi teks eksplanasi? Nah, inti informasi dapat dipahami dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang disajikan berdasarkan topik dan ide pokok yang telah ditentukan. Ciri dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Dan yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi ini juga mengandung ciri-ciri, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum. Biasanya terdapat di awal teks sebagai paragraf pembuka, berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas, yang merupakan bagian isi dari teks eksplanasi ini, berisi uraian atau penjelas lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian. Yang terakhir ada interpretasi atau kesimpulan, yang merupakan bagian penutup dari teks eksplanasi, berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan. Nah, langsung saja berikut ini akan kita lihat contoh-contoh dari bagian teks eksplanasi. Yang pertama adalah contoh bagian pernyataan umum. Di sini merupakan topik utamanya adalah listrik telah membawa perubahan bagi kehidupan. Bisa kita lihat dari paragraf pertama di awal paragraf. Kita bisa mengetahui informasi penting dengan mencari kalimat utama tersebut. Kemudian, menentukan ide pokok dari paragraf itu. Contoh bagi yang kedua adalah bagian deretan penjelas. Pada deretan penjelas ini biasanya terdiri dari 1 atau lebih banyak paragraf. Kita bisa menentukan informasi pokok dari masing-masing paragraf dengan mencari kalimat utama. Dan ide pokok dari setiap paragraf
Paragraf yang pertama menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian paragraf selanjutnya menjelaskan tentang arus listrik, dan paragraf yang ketiga menjelaskan tentang rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa mencari informasi penting tersebut dengan kata kunci, yaitu kata yang sering muncul dari paragraf tersebut. Kita juga bisa mencari informasi penting tersebut dengan kata kunci, yaitu kata yang sering muncul dari paragraf tersebut. Yang ketiga adalah bagian interpretasi atau kesimpulan. Di sini ide pokoknya adalah pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Biasanya bagian interpretasi ini merupakan kesimpulan dari penulisan terhadap isi dari teks eksplanasi yang telah ditulis. Selanjutnya, untuk memudahkan anak-anak memahami informasi teks eksplanasi ilmiah, anak-anak juga bisa membuat peta pikiran dengan cara yang pertama membaca atau mendengarkan isi teks secara keseluruhan. Yang kedua, mengambil kata kunci dari ide pokok, dan yang ketiga, menulis kata kunci dalam peta pikiran. Ini adalah contoh peta pikiran dari teks sebelumnya ya. Di sini pada peta pikiran yang pertama menjelaskan tentang biografi jaring Faraday. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang dampak penemuannya dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga menjelaskan tentang penemuan dari Faraday setelah kalian menemukan informasi penting yang perlu kalian ketahui adalah kaidah penulisan teks eksplanasi. Yang pertama menggunakan kalimat efektif, yang kedua menggunakan kosakata baku, dan yang ketiga memperhatikan ejaan. Nah, untuk lebih jelasnya apa saja pengertian dari ketikan itu, yuk kita simak. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh pendengar, atau ciri-cirinya yang pertama memiliki subjek predikat, objek atau keterangan yang tersusun secara tepat. Yang kedua, memiliki kesamaan imbuhan atau bentukan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang diperlukan saja atau tidak berlebihan. Yang keempat, terdapat penekanan pada kalimat yang lebih penting. Yang kelima, mudah dipahami dan harus memiliki hubungan yang masuk akal atau logis. Nah, setelah mengetahui apa itu kalimat efektif dan ciri-cirinya, selanjutnya kita masuk ke contoh dari kalimat efektif. Nah, yang pertama, saran yang disampaikan kami akan pertimbangkan. Nah, di sini kalimatnya tidak efektif. Yang benar seharusnya adalah saran yang disampaikan akan kami pertimbangkan. Contoh yang kedua yaitu banyak anak-anak bermain di lapangan. Ini juga tidak efektif. Yang seharusnya adalah banyak anak bermain di lapangan. Nah, yang ketiga yaitu sejak dari pagi dia menangis. Ini tidak efektif. Yang benar adalah seharusnya sejak pagi dia menangis. Nah, selanjutnya pengertian dari kosakata baku. Kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditentukan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau WIBIN. Contohnya aktif, apotik, efektif, karena, bus, objek, November, praktik, negeri, teknik, daftar, nasihat, dan resiko. Nah, itulah beberapa contoh kosakata baku. Kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa atau tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau WIBIN. Contoh kosakata tidak baku yaitu aktif, apotik, efektif, karena, bis, objek, November, praktek, negeri, teknik, daftar, nasihat, dan resiko.
Nah, anak-anak sudah bisa membedakan ya kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, yang perlu kalian diperhatikan terakhir adalah ejaan, yaitu berkaitan dengan penggunaan tanda baca. Huruf kapital serta penulisan kata atau singkatan, contohnya untuk nama orang, tempat, dan jabatan ditulis dengan huruf kapital. Kemudian contoh lainnya adalah setiap kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Ini terlihat sepele, namun anak-anak sering melupakannya.